Informasi pertama, Saudara, Presiden Jokowi resmi mencabut status pandemi COVID-19 di Indonesia. Dengan demikian, status pandemi COVID-19 di tanah air sudah berubah menjadi endemi. Jokowi menyebut angka penyebaran COVID-19 sudah nyaris nihil atau 0 kasus. Begitu juga dengan status masyarakat Indonesia yang sudah hampir 100% memiliki antibodi COVID-19. Sebelumnya, bahasan mengenai pencabutan status pandemi dan peralihan ke fase endemi sudah pernah dibahas saat rapat kerja Kabinet Jokowi. Jokowi juga mengharapkan perubahan status ke endemi bisa membawa dampak positif terhadap berbagai bidang, termasuk kegiatan masyarakat dan perekonomian nasional. Tahun lebih kita berjuang bersama menghadapi pandemi COVID-19. Sejak hari ini, Rabu 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi. Keputusan ini diambil pemerintah dengan mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus COVID-19 mendekati nihil. Hasil seru survei menunjukkan 99% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19. WHO juga telah mencabut status Public Health Emergency of International Concern. Informasi terkait pencabutan status pandemi, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi, langsung dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Cindy, soal peralihan dari pandemi ke endemi ini sudah dibahas Presiden dan juga Menteri sejak pekan lalu. Apa saja pertimbangan pemerintah hingga akhirnya kita memasuki masa endemi COVID-19 yang tadi sudah diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi? Iya, Friska, mengutip lagi 3 alasan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tadi. Yang pertama adalah karena kasus hariannya sudah mendekati nihil, kemudian imunitas masyarakat Indonesia yang sudah 99% punya antibodi, yang kalau ini juga merujuk pada hasil sampling yang dilakukan oleh pemerintah Januari 2023 lalu, sudah hampir 100% punya antibodi, baik itu akibat mendapatkan vaksin maupun juga dari infeksi. Kalau data terakhir yang sudah divaksin ataupun juga vaksinasi yang sudah dilakukan sudah mencapai 452 juta dosis. Dan juga karena WHO mencabut status Public Health Emergency of International Concern. Dan dengan harapannya pencabutan ini adalah salah satunya perekonomian bisa menjadi semakin baik. Nah, tadi juga Friska Anda menyebut bahwa ini sebenarnya sudah dibahas di ratas pekan lalu tanggal 13 Juni 2023. Pada saat itu sebenarnya Presiden Joko Widodo sudah mengambil keputusan, tapi dalam rentang waktu 1 minggu ini sampai disampaikan pengumumannya masih terus dimatangkan. Nah, kalau kita mundur lagi, Presiden Joko Widodo juga memang sudah menjanjikan bahwa pengumuman ini akan dilakukan pada bulan Juni. Nah, sebenarnya juga Friska, sebelum dilakukan ratas itu pada bulan Mei atau bulan lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga sudah menemui WHO. Ada beberapa poin hasil pertemuan dengan WHO. Yang pertama adalah WHO mengapresiasi penanganan COVID-19 di Indonesia, juga mengapresiasi Indonesia yang menjadi satu dari sedikit negara yang kerap berkonsultasi dengan WHO soal pandemi. Kemudian juga tetap mengingatkan soal obat-obatan, fasilitas kesehatan harus siap, kemudian vaksin juga tersedia. Tapi secara keseluruhan menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, WHO senang dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani pandemi dan juga menyerahkan kembali keputusannya nanti seperti apa. Nah, dalam rapat terbatas tanggal 13 Juni itu, Presiden Joko Widodo juga meminta laporan dari Menteri Kesehatan soal bagaimana update terkini kondisi penanganan COVID-19, bagaimana kondisi COVID-19 di negara anggota G20, bagaimana di negara-negara ASEAN lainnya, kemudian apa alternatif kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah. Kemudian lalu setelah sudah resmi masuk ke masa endemi, lalu bagaimana dengan nasib Satgas COVID-19? Nah, kalau Menko PMK Muhadjir Effendi menyebutkan akan dibubarkan tentu saja. Tadi kami juga menghubungi melalui pesan singkat Kapusdatin BNPB, disampaikan masih dalam konsolidasi internal, segera akan ada rilisnya. Kemudian juga kalau vaksin, lalu nanti seperti apa pelayanannya. Kemungkinan kalau menurut Muhadjir Effendi kemungkinan akan dialihkan sehingga pelayanannya akan seperti pelayanan vaksin penyakit menular lainnya. Kemudian juga kalau sudah endemi lalu
apakah masih akan ditanggung pemerintah untuk penderita COVID-19? Kalau tadi juru bicara Kemenkes Dr. Muhammad Syahril menyebutkan untuk penderita yang anggota atau peserta BPJS akan mengikuti mekanisme pembiayaan yang diatur BPJS. Tapi untuk teknisnya ini masih terus digodok oleh pemerintah. Nanti juga ini akan ada rilisnya dari pemerintah. Kemudian ada juga beberapa hal yang tetap diingatkan meskipun sudah endemi. Misalnya yang pertama tetap menerapkan makin teredukasi, paham seperti apa kalau kita merasakan gejala COVID-19, misalnya sudah tahu kita harus berobat kemana, obatnya seperti apa, kemudian penanganannya bagaimana, dan lain-lain. Juga tetap mengingatkan fasilitas kesehatan, pemerintah menekankan bahwa fasilitas kesehatan, rumah sakit maupun juga dokter tetap harus tahu bagaimana menangani pasien agar tidak terjadi yang sebelum-sebelumnya, karena sudah 3 tahun pandemi, dan saat ini Indonesia dinyatakan sudah siap memasuki masa endemi, Friska. Harus bersiap berikutnya di masa endemi pun jangan lengah terhadap kesehatan. Terima kasih Cindy Permadi langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta yang melaporkan soal pengumuman Presiden Jokowi yang mencabut status pandemi COVID-19.